Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'alina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwari ilfan wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari yang kedua ini daripada bulan Ramadan ini yaitu menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an bid-din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammad. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq ini beliau dilahirkan pada tahun 573 Masehi dari pasangan Quraisy Abu Quhafah dan Ummul Khairus Salamah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayy bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin Nadar bin Khinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nama Abu Bakar adalah pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Abu Bakar itu adalah pemberian Nabi kita sallallahu. Karena ia segera masuk Islam saat diajak oleh beliau. Sedang As-Siddiq adalah karena Abu Bakar amat sangat membenarkan Rasulullah berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum Islam namanya adalah Abdul Ka'bah. Nah, itu asalnya. Jadi lantaran Sidin membenarkan kejadian-kejadian yang luar biasa, nah, maka diberilah gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang yang berakhlak luhur, jujur, cerdas, cakap, kuat kemauan dan pemberani, rendah hati, pemaaf dan dermawan. Selain itu beliau termasuk sebagai pembesar dari bangsa Quraisy yang pernah menjabat al-isnaq dalam Darul Najwah, yang bertugas mengadili dan memutuskan terhadap berbagai macam sengketa dan menetapkan hukuman dendanya. Semenjak masuk Islam telah kelihatan bahwa di antara sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq adalah yang terdekat kepada Nabi. Ia adalah orang laki-laki pertama yang masuk Islam di antara laki-laki dewasa dan yang paling banyak memberikan pengorbanannya, baik kepada Nabi khususnya maupun kepada Islam umumnya. Tidak saja ia melindungi Nabi ketika berada di Gua Hira waktu hijrah ke Madinah, membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, tetapi seorang yang telah memberi pengorbanan yang tidak terbatas pada Nabi,
Oh, jadi banyak banget sidin ijazahnya lawan Nabi kita. Ia telah mengawinkan anaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia telah menghabiskan semua kekayaannya untuk beramal di jalan Allah. Bukankah tiap-tiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, siapa yang bersedia memberikan harta bendanya? Ia, Abu Bakar As-Siddiq, telah menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu diserahkanlah 100 ekor unta. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini kada tanggung. Sekali sidin bersedekah, sedekah sekali sidin untuk berkorban di jalan Allah, itu langsung 100 ekor unta. Kemudian 100 ekor unta. Kemudian 100 ekor unta, berarti 300 kali 300 ekor. Demikian seterusnya sampai tak seekor unta pun lagi yang tinggal di rumahnya. Sampai-sampai unta sidin habis. Dari seorang sahabat yang hartawan dan saudagar besar yang kaya raya di Mekkah sampai menjadi seorang yang miskin, kadang harus menderita kelaparan. Asalnya sidin ini orang sugih. Asalnya cuma untuk kepentingan Islam sidin berkorban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kepada beliau lah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah yang tinggal padamu lagi jika seluruh unta ini kamu sumbangkan? Ia menjawab, cukup bagiku Allah dan Rasulnya. Pengorbanan terakhir adalah memberikan anaknya untuk dikawinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk dikawini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun masih remaja, yaitu Aisyah yang kemudian menjadi kesayangan dan kepercayaan seluruh umat Islam, yang sekaligus menjadi ummul mukminin. Keluhuran dan kemuliaan akhlak Abu Bakar radhiyallahu anhu patut dijadikan tauladan oleh semua umat Islam. Ibnu Hashim menceritakan bahwa Abu Bakar adalah seorang peramah, pandai bergaul, suka menolong, disukai handai dan tolan dan sahabat kenalan. Karena sopan santun dan keluasan jiwa pengetahuannya, terutama mengenai suku-suku bangsa dan keturunan kabilah-kabilah Arab, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Abu Bakar tidak pernah minum minuman keras, baik sebelum Islam apalagi sesudahnya. Pengalamannya dalam perniagaan menyebabkan ia menjadi orang yang berpengaruh dalam kalangan orang-orang kaya di Mekah. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat takwa dan saleh. Dalam hal ini tersebutlah sebuah cerita menerangkan bahwa tiap-tiap ia membaca Al-Quran, di dekatnya terbau di dekatnya kebakaran, yang konon demikian husuknya, seakan-akan hatinya turut terbakar dan air matanya turut bertaburan. Suara ia membaca Al-Quran itu demikian sedihnya, sehingga banyak tetangga-tetangganya yang menyampaikan hal ini kepada Nabi. Untuk mencegahnya membaca Al-Quran itu pada malam hari, karena terganggu ketenangan jiwa mereka turut terharu mendengarnya. Pada suatu saat Rasulullah SAW sakit keras dan lemah sekali keadaan beliau. Abu Bakar dipanggil untuk memimpin sholat Jumat di masjid, sholat jamaah di masjid. Beliau adalah seorang yang bijaksana dan pemberani, serta tegas dalam menyampaikan kebenaran. Hal ini terlihat pada saat Rasulullah SAW wafat, di mana seluruh umat Islam gempar, susah, sedih, dan panik. Ditambah lagi dengan ancaman Umar bin Khattab yang akan membunuh siapa saja yang berani membenarkan kabar kematian Nabi itu. Maka melihat keadaan itu, Abu Bakar tampil ke muka umum berkata dengan tegas, memang Nabi sudah wafat. Ketahuilah olehmu sekalian, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad itu sudah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu tetap hidup selama-lamanya. Allah berfirman, Muhammad itu hanyalah seorang rasul, sebagaimana utusan Allah sebelumnya. Baik ia mati atau terbunuh, apakah engkau akan berbalik menjadi kafir? Barang siapa yang berbalik itu tidak akan merugikan Allah sedikit juga. Dalam pada itu Allah akan mengaruniai balasan kepada mereka yang tetap bersyukur.
Kata-kata tegas ini telah menenangkan hati banyak orang. Perselisihan antara golongan Ansar dan Muhajirin mengenai penggantian pimpinan umat Islam. Kata-katanya yang dapat menekan hasutan Hubab bin Munzir dan sikapnya yang dapat mengatasi pertentangan paham menunjukkan bahwa ia adalah seorang negarawan yang tinggi nilainya. Sifat tawadhu', jujur, keikhlasannya terlihat pada saat diangkat sebagai khalifah yang pertama. Ia menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal, yaitu, "Sekarang aku telah kamu semua angkat sebagai khalifah. Tetapi ketahuilah bahwa pengangkatanku aku terima bukan karena aku seorang yang lebih baik di antara kamu sekalian. Oleh karena itu, jika aku benar dalam kebijaksanaanku, sokong dan bantulah aku. Tetapi jika aku salah dalam menyimpang dari ajaran Allah dan menyimpang dari ajaran Allah dan sunnah Rasul, perbaikilah kesalahanku itu. Benar adalah kejujuran, dusta adalah pengkhianatan. Yakinlah orang yang lemah menjadi kuat padaku dengan membela hak yang benar. Sebaliknya orang yang kuat akan menjadi lemah dalam pandanganku jika ia zalim. Waspadalah dan teruskanlah jihadmu dalam membela kebenaran Tuhan." Setelah 2 tahun 3 bulan 13 hari menjabat sebagai khalifah pertama, beliau pulang ke rahmatullah pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau bulan Agustus, atau tepatnya tanggal 20 Agustus 634 Masehi, setelah sakit selama 15 hari, dan beliau dimakamkan di sisi kuburan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca kisah sahabat Nabi, di antaranya itu Abu Bakar As-Siddiq ini, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.